Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, contoh perhitungan waris berikutnya yaitu contoh yang ke-19, yaitu begini, ada seseorang yang meninggal, kemudian ahli warisnya itu adalah seorang ayah almarhum, kemudian ibu almarhum, terus cucu perempuan dari anak laki-laki almarhum. Tentunya sahabat sudah mengetahui dan sering saya sampaikan berbagai furudul muqaddarah para ahli waris. Sehingga dalam kasus ini bahwa ayah itu mempunyai beberapa kemungkinan furudul muqaddarah. Di antaranya ayah itu bisa mendapatkan 1/6 ketika almarhum itu mempunyai par waris. Artinya almarhum itu mempunyai anak atau mempunyai cucu dari anak laki-laki. Kemudian berikutnya bahwa ayah itu bisa juga mendapat 1/6 ditambah sisa ketika almarhum mempunyai par waris perempuan. Artinya almarhum itu mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Dan terakhir, ayah itu mempunyai posisi sebagai asobah dengan syarat bahwa almarhum itu sama sekali tidak mempunyai keturunan. Itu yang pertama. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa ayah itu bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, sehingga ayah itu mempunyai furudul muqaddarahnya itu adalah 1/6 ya, ditambah sisa. Ya, jadi 1/6 ditambah sisa. Karena apa? Karena ayah itu bersama-sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki almarhum. Itu furudul muqaddarah ayah. Kemudian furudul muqaddarah untuk ibu ya, pertama bisa mendapatkan 1/3 ketika almarhum sama sekali tidak mempunyai keturunan dan juga tidak adanya 2 orang atau lebih saudara, baik itu sekandung, seayah ataupun seibu. Kemudian juga ibu bisa mempunyai furudul muqaddarah 1/6 ketika ada par waris. Artinya almarhum mempunyai keturunan atau bersama-sama dengan 2 orang atau lebih saudara almarhum, baik itu saudara yang sekandung, seayah, atau seibu. Juga ibu itu bisa mendapatkan 1/3 sisa ya. Ini adalah ketika ibu itu bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri. Dalam bahasa faraid atau ilmu waris itu kasus yang disebut dengan gorowen ya. Nah, karena ibu di sini itu bersama-sama dengan keturunan dari almarhum, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki, maka ibu itu mendapat 1/6 ya, 1/6. Kemudian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki, sahabat tentu sudah tahu bahwa cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa mendapatkan setengah ketika dia itu sendirian. Kemudian juga bisa mendapatkan 2/3 kalau cucu perempuan tersebut lebih dari 1 orang. Bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya.
juga bisa menjadi asoba bil goir ketika bersama-sama dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya. Dan terakhir, cucu perempuan dari anak laki-laki itu bisa mendapatkan 1/6 ketika bersama-sama dengan satu orang anak perempuan, ya. Karena untuk menyempurnakan 2/3 yang dimaksud dengan takmilatus sulusen. Nah, karena di sini cucu perempuan dari anak laki-laki itu adalah sendirian, maka posisi atau furudul muqaddarah dari cucu perempuan dari anak laki-laki itu adalah setengah, ya. Saya tulis di sini ya, setengah ya. Nah, gitu ya. Kemudian sahabat sekalian, untuk mengetahui ya berapa saham masing-masing dari ahli waris ini, kita mulai dari artinya berapa siham ya masing-masing, kita harus mencari terlebih dahulu KPK atau asal masalah atau pokok masalah dari furudul muqaddarah ini. Karena furudul muqaddarahnya itu 1/6 dan 1/2, kita lihat penyebutnya itu adalah 6 dan 2. Berarti KPK dari 6 dan 2 itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh 6 dan 2. Tentunya yang paling dekat kan dan paling sederhana adalah angka 6 ya. Jadi angka 6 itu bisa dibagi 6 dan angka 6 itu juga bisa dibagi 2. Nah, kita mulai dari bawah dulu ya. Untuk cucu perempuan dari anak laki-laki berarti setengah kali 6 itu sama dengan 3 ya. 3 siham ya untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian untuk ibu itu adalah 1/6 kali 6 ya. Sama dengan 1 ya. Jadi 1/6 kali 6 itu 1. Kemudian untuk ayah ya 1/6 tambah sisa. Jadi 1/6 dari 6 itu adalah 1 ditambah. Nah, sekarang begini. Kita jumlahkan dulu ya. Jumlahkan dulu siham-siham yang didapat oleh para ahli waris ya. Untuk ayah 1, kemudian ibu 1 siham, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki 3. Kalau jumlahkan kan 4. 6 dikurangi 4 itu kan sisa 2. Nah, 2 itu dikasihkan kepada ayah karena ayah itu posisinya atau furudul muqaddarahnya itu adalah 1/6 ditambah sisa. Sisanya berapa? Ya, 2 ya. 2 kan? Jadi ya 6 dikurangi berapa ini? Kurangi 5 ya. 5. Jadi sama dengan sisanya 1 ya. 6 kurangi 5 1, jadi ditambahkan ke ayah ya. Jadi ayah itu menjadi 2 sihamnya itu. Kemudian sahabat sekalian, setelah diketahui siham masing-masing, seandainya ahli waris itu mempunyai harta yang ditinggalkan itu sebesar misalkan 24 juta ya. 24 juta. Jadi harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu 24 juta sudah bersih ya. Artinya setelah dikurangi oleh pengurusan mayat, kemudian utang piutang, dan kemudian juga wasiat ya kalau ada. Nah, sehingga untuk harta bagian ayah kalau kita distribusikan itu berarti siham per asal masalah berarti 2 ya. 2/6 dikali 24 ya. Ya, ya kan 2/6 dikali 24 berarti 24 bagi 6, 4 kali 2, 8 ya. 8 juta untuk seorang ayah ya. Kemudian untuk seorang ibu adalah 1/6 kali 24 juta ya. Sama dengan 4 juta bagian ibu. Kemudian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki adalah 3/6 dikali 24 sama dengan 12 ya. 24 bagi 6 itulah 4. 4 kali 3 adalah 12 juta ya. Coba kita jumlahkan semuanya ya. 8 tambah 4, 12 tambah 12, 24 ya. Pas
ya sesuai dengan harta yang ditinggalkan almarhum sebesar 24 juta. Jadi setelah didistribusikan uang tersebut sesuai dengan furudul muqaddarah masing-masing, kesimpulannya ayah mendapat 8 juta, ibu mendapat 4 juta, dan cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan 12 juta. Mungkin itu saja sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.